Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Risnanda Ridho Mahendra dari jurusan Teknik Nuklir Universitas Gadjah Mada Angkatan 2020. Di kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi kalkulus vektor yang telah diajarkan kepada saya pada paruh semester kedua kemarin. Bab yang akan saya jelaskan kali ini adalah turunan dalam ruang berdimensi N. Fungsi dua peubah atau variabel, misalnya x dan y, adalah fungsi yang memetakan tiap pasan x, y pada tepat satu bilangan real. Demikian pula dengan fungsi tiga peubah, misalnya x, y, dan z. F x, y sama dengan x min y adalah contoh dari dua peubah, sedangkan f x, y, z sama dengan 4x pangkat 2 plus y plus z adalah contoh dari tiga peubah. Domain fungsi f2 peubah x dan y adalah himpunan dari semua pasangan terurut x, y, sehingga fungsi tersebut terdefinisi. Sedangkan range suatu fungsi adalah himpunan semua nilai z sama dengan fx, y, fungsi itu dengan x dan y peubah bebas, sedangkan z adalah peubah tak bebas. Jadi, domain atau daerah asal adalah himpunan seluruh titik x, y pada suatu bidang di mana aturan fungsi berlaku atau masuk akal dan menghasilkan suatu bilangan real. Sedangkan range atau daerah hasil adalah himpunan dari nilai-nilai hasil substitusi domain ke fungsi. Jika turunan pada fungsi dengan satu peubah mempunyai arti laju perubahan fungsi jika peubahnya mengalami perubahan nilai, tentu saja turunan pada fungsi dengan dua atau lebih peubah juga sebenarnya memiliki interpretasi yang sama. Namun dalam hal ini, turunan parsial adalah turunan dari suatu fungsi terhadap peubah-peubahnya. Definisi dari turunan parsial adalah jika diberikan fungsi dua variabel f, x, y, dan y0 merupakan anggota bilangan real, maka turunan parsial dari f terhadap x di titik x0, y0 adalah fx dalam kurung x0, y0 sama dengan limit delta x mendekati 0, f dalam kurung x0 ditambah delta x, y0 kurangi f dalam kurung x0, y0 per delta x. Sedangkan turunan parsial dari f terhadap y di titik x0, y0 adalah fy dalam kurung x0, y0 sama dengan limit delta y mendekati 0, f dalam kurung x0, y0 ditambah delta y dikurangi f x0, y0 per delta y. Dalam turunan parsial, beberapa notasi yang sering digunakan adalah jika z sama dengan fx, y, maka fx dalam kurung x, y sama dengan do z per do x sama dengan do f dalam kurung x, y per do x. Sedangkan untuk fy adalah do z per do y sama dengan do v dalam kurung x, y per do y. Contoh, jika kita memiliki suatu fungsi fx, y sama dengan x kuadrat y ditambah 3y pangkat 3, maka do f per do x atau turunan f terhadap y sama dengan 2xy. 2xy didapat dari langkah pertama, yaitu kita menurunkan bagian depan terlebih dahulu, yaitu x kuadrat y. X kuadrat y jika diturunkan terhadap x berarti menjadi 2xy. Kemudian kita turunkan yang belakang, yaitu 3y pangkat 3. Karena 3y pangkat 3 tidak memiliki x atau tidak memiliki variabel x, maka 3y pangkat 3 dianggap sebagai konstanta, sehingga jika diturunkan 3y pangkat 3 sama dengan 0. Maka dari itu didapatkan turunan f terhadap x adalah 2xy. Kemudian untuk do f per do y atau turunan f terhadap y didapatkan hasil, yaitu x kuadrat plus 9y kuadrat. X kuadrat plus 9y kuadrat ini didapat dari cara yang sama, yaitu pertama kita menurunkan bagian depan terlebih dahulu.
X kuadrat Y ketika diturunkan terhadap Y menjadi X kuadrat saja. Dan kemudian yang belakang 3Y pangkat 3 jika diturunkan terhadap Y maka didapat 9Y pangkat 2. Secara geometris, maka do F per do X dan do F per do Y dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, f, x, y sama dengan z adalah suatu persamaan ketinggian dari titik-titik pada bidang x, y. Kumpulan titik ketinggian ini akan membentuk suatu permukaan. Perhatikan titik P dengan koordinat x0, y0, z0. Turunan f, x, y terhadap x dapat dianggap sebagai gradien dari permukaan di mana terdapat kumpulan titik-titik dengan nilai y konstan. Turunan f, x, y terhadap y dapat dianggap sebagai gradien dari permukaan di mana terdapat kumpulan titik-titik dengan nilai x konstan. Andaikan f suatu fungsi tiga berubah x, y, dan z, turunan parsial f terhadap x di x, y, z dinyatakan oleh fx dalam kurung x, y, z atau do f dalam kurung x, y, z per do x dan didefinisikan oleh fx dalam kurung x, y, z sama dengan limit delta x mendekati 0 f dalam kurung x plus delta x, y, z dikurangi f dalam kurung x, y, z per delta x. Jadi fx dalam kurung x, y, z boleh diperoleh dengan memperlakukan y dan z sebagai konstanta dan menurunkan terhadap x. Turunan parsial terhadap y dan z didefinisikan dengan cara yang serupa. Contoh, jika f dalam kurung x, y, z sama dengan xy ditambah 2yz ditambah 3zx, tentukan fx, fy, dan fz. Penyelesaiannya yaitu untuk memperoleh fx, kita lihat y dan z sebagai konstanta dan turunkan terhadap perubahan x sehingga diperoleh fx dalam kurung x, y, z sama dengan y plus 3z. Hal ini sama dengan cara yang sebelumnya tadi. Sehingga y plus 3z diperoleh ketika xy diturunkan terhadap x, sehingga hasilnya y saja. Kemudian 2yz diturunkan terhadap x karena tidak memiliki variabel sehingga 0. Kemudian 3xzx, 3zx diturunkan juga terhadap x sehingga diperoleh 3z. Sehingga f ketika diturunkan terhadap x hasilnya y plus 3z. Kemudian untuk fy kita lihat lagi 3y jika diturunkan terhadap xy jika diturunkan terhadap y maka dihasilkan x. Kemudian 2yz ketika diturunkan terhadap y dihasilkan 2z. Dan kemudian yang terakhir 3zx jika diturunkan terhadap y sama dengan 0 karena tidak memiliki variabel. Sehingga do f per do y sama dengan x plus 2z. Kemudian untuk fz sendiri, do f per do z sama dengan 2y plus 3x. Hal ini didapat dari xy diturunkan terhadap z karena tidak memiliki variabel z sehingga 0. Kemudian 2yz ketika diturunkan terhadap z diperoleh 2y. Dan kemudian 3zx jika diturunkan terhadap z maka hasilnya 3x sehingga diperoleh 2y plus 3x. Jika diketahui suatu fungsi f, x, y memiliki turunan parsial pertama terhadap x dan y, masing-masing adalah do f per do x dan do f per do y, maka turunan parsial kedua terhadap x dan y dapat dinyatakan sebagai f xx sama dengan limit delta x mendekati 0 fx dalam kurung x tambah delta x, y dikurangi fx dalam kurung x, y per delta x atau sama dengan
do per do x dalam kurung do f per do x, atau sama dengan do kuadrat f per do x kuadrat, sama juga dengan y, yaitu fy sama dengan limit delta y mendekati 0, fy dalam kurung x, y ditambah delta y dikurangi fy dalam kurung x, y per delta y, sama dengan do per do y dikalikan do f per do y, sama dengan juga do kuadrat f per do y kuadrat. Jika do f per do x diturunkan terhadap y, maka do f per do y dikalikan do f per do x, atau sama dengan do kuadrat f per do y per do x. Jika do f per do y diturunkan terhadap x, maka do f per do x dikalikan do f per do y sama dengan do kuadrat f per do x per do y. Untuk kedua turunan berlaku sifat do kuadrat f per do y per dx. Do kuadrat f per do y dx sama dengan do kuadrat f per do x do y. Contoh, tentukan do kuadrat f per do x kuadrat, do kuadrat f per do y kuadrat, do kuadrat f per do y do x, do kuadrat f per do x do y jika fx, y sama dengan e pangkat x cos y. Pertama-tama sebaiknya kita mencari do f per do x dahulu. Jika e pangkat x cos y diturunkan terhadap x, hasilnya adalah e pangkat x cos y. Hal ini tetap karena ketika x diturunkan, karena pada e pangkat x ketika diturunkan hasilnya akan tetap gitu. Kemudian kita sebaiknya mencari do f per do y. Hasil dari do f per do y adalah min e pangkat x sinus y, karena ketika cos y kita turunkan hasilnya adalah min sin y, sehingga diperoleh min e pangkat x sin y. Kemudian kita cari do kuadrat f per do x kuadrat, atau sama dengan do per do x dikalikan do f per do x lagi. Sehingga tadi turunan pertama kita turunkan lagi. Dari e pangkat x cos y, ketika kita turunkan lagi hasilnya akan tetap e pangkat x cos y. Itu. Kemudian selanjutnya kita mencari do kuadrat f per do y kuadrat. Do kuadrat f per do y kuadrat didapat dari menurunkan terhadap f lagi sekali lagi, yaitu dari min e pangkat x sin y. Ketika diturunkan sekali lagi, maka akan diperoleh min e pangkat x cos y, karena sin di sini akan diturunkan menjadi cos, sehingga hasilnya min e pangkat x cos y. Kemudian selanjutnya do kuadrat f per do y dx. Do kuadrat f per do y dx diperoleh ketika turunan pertama terhadap y kita turunkan lagi terhadap x, sehingga tadi turunan pertamanya yaitu min e pangkat x sin y ketika turunkan terhadap x hasilnya akan tetap gitu. Kemudian untuk yang terakhir do kuadrat f per do x dy didapatkan dari turunan pertama terhadap x diturunkan lagi terhadap y, yaitu tadi turunan pertama terhadap x adalah e pangkat x cos y. Ketika e pangkat x cos y kita turunkan terhadap y, akan diperoleh hasil min e pangkat x sin y. Hal ini dari cos x yang diturunkan, yaitu menjadi min sin x. Maksud saya y. Gitu. Dari contoh berikut, dapat dibuktikan bahwa do kuadrat f per do y dx sama dengan do kuadrat f per do x dy. Gitu. Misalkan terdapat fungsi y sama dengan f x t, maka turunan pertama y terhadap t dapat dinyatakan sebagai dy per dt sama dengan dy per dx kali dx per dt.
Untuk suatu fungsi dengan bentuk z sama dengan fx, y dan x maupun y merupakan fungsi dari t, maka turunan z terhadap t dapat dinyatakan sebagai dz per dt sama dengan dou z per dou x dikalikan dx per dt ditambah dou z per dou y dikalikan dy per dt. Contoh, jika z sama dengan x pangkat 3y, di mana x sama dengan 2t, dan y sama dengan t kuadrat, tentukan nilai dz per dt. Rumus yang kita dapat sebelumnya adalah dz per dt sama dengan dou z per dou x dikalikan dx per dt tambah dou z per dou y dikalikan dy per dt. Pertama-tama kita mencari dou z per dx. Dou z per dx didapat dari tadi diketahui z adalah x pangkat 3y. Jadi ketika diturunkan terhadap x didapatkan 3x kuadrat pangkat y. Kemudian langkah kedua sebaiknya mencari dx per dt, yaitu dx per dt yaitu turunan x terhadap t, di mana x diketahui adalah 2t, sehingga ketika diturunkan hasilnya adalah 2. Kemudian kita mencari dou z per dou y. Sekali lagi kita lihat z-nya. Z diketahui adalah x pangkat 3y. Dan ketika z diturunkan terhadap y, maka diperoleh x pangkat 3, karena y-nya akan hilang. Selanjutnya, dy per dt. dy per dt diperoleh dari y yang diturunkan terhadap t. Karena di sini y sama dengan t kuadrat, maka turunannya adalah 2t. Nah, berdasarkan rumus, maka dz per dt sama dengan dou z per dou x dikalikan dx per dt ditambah dou z per dou y dikalikan dy per dt, yaitu sama dengan 3x kuadrat y dikalikan 2 ditambah x pangkat 3 dikalikan 2t, yaitu sama dengan 6x kuadrat y ditambah 2t x pangkat 3. Nah, ketika disubstitusikan terhadap t, maka hasilnya akan menjadi 24t pangkat 4 ditambah 16t pangkat 4, yaitu sama dengan 40t pangkat 4. Gitu. Contoh soal. Ketika sebuah tabung lingkaran tegak bejal dipanasi, jari-jari R dan tingginya H bertambah, sehingga demikian pula luas permukaannya S. Andaikan pada saat itu apabila R sama dengan 10 cm dan H sama dengan 100 cm, R bertambah pada laju 0,2 cm per jam dan H bertambah pada laju 0,5 cm per jam. Seberapa cepat S bertambah pada saat ini? Dari soal tersebut, yang ditanyakan adalah cepat S bertambah pada saat ini, di mana S sendiri adalah luas permukaannya. Kita tahu luas permukaan tabung adalah luas selimut tabung ditambahkan 2 kali luas lingkaran, yaitu bawah dan tutupnya. Nah, selanjutnya kita ketahui bahwa S sama dengan 2pi dikali R dikali H untuk luas selimut ditambahkan 2pi dikalikan R kuadrat, yaitu 2 kali luas lingkaran. Nah, sedangkan yang diminta adalah cepat S bertambah. Maka dari itu, S perlu kita turunkan terhadap waktu, yaitu T. Atau sama dengan ds per dt. Kita bisa menerapkan rumus yang tadi, yaitu aturan rantai. Sehingga ds per dt sama dengan dou S per dou R, di mana R adalah jari-jari, dikalikan dr per dt ditambahkan dou S per dou H, di mana H adalah ketinggian, dikalikan dh per dt. Nah, dari soal kita ketahui bahwa dr per dt atau laju jari-jari, laju pertambahan jari-jari adalah 0,2 cm per jam. Dan dh per dt atau laju pertambahan tinggi adalah 0,5 cm per jam. Nah, untuk itu berarti tinggal dimasukkan kepada rumusnya. Sehingga ds per dt sama dengan 2pi dikalikan 100
ditambah 4pi dikalikan 10 dikalikan 0,2 ditambah 2pi dikali 10 dikalikan 0,5 sehingga didapatkan hasilnya 58 pi cm per jam. Nah, demikian untuk mengerjakan soal tersebut. Saya rasa presentasi saya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.